Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang feminisme, psikoanalisis, dan gender. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Amina Indah Rudiana dengan NIM 23011040130 dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muayyad dengan akhiran NIM 02. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan akhiran NIM 25. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa feminisme psikoanalisis itu berbeda dengan feminisme lainnya. Karena di sini mereka itu memiliki perbedaan dalam melihat akar ketidaksetaraan gender. Seperti contoh, misalnya feminisme liberal. Nah, dia itu lebih menyoroti mengenai faktor hukum dan kesempatan yang tidak setara atau contoh lainnya feminisme radikal. Nah, dia itu melihat patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan. Nah, maka di sini feminisme psikoanalisis itu justru berfokus pada faktor psikologis yang terbentuk sejak masa kecil. Oke, next. Nah, di sini feminisme psikoanalisis itu dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud. Nah, aliran ini itu beranggapan bahwa ketidaksetaraan gender itu berawal dari proses perkembangan kejiwaan anak-anak. Nah, sejak kecil, laki-laki dan perempuan itu dibentuk untuk memiliki identitas yang berbeda, di mana laki-laki diasosiasikan dengan sifat maskulin dan sedangkan perempuan itu dengan sifat yang feminin. Nah, permasalahannya, dalam masyarakat sifat maskulin itu seringkali dianggap lebih bernilai atau lebih tinggi dibanding sifat feminin. Nah, maka dari itu, feminisme psikoanalisis menawarkan konsep masyarakat androgin, yaitu masyarakat yang tidak terlalu membedakan sifat maskulin dan feminin, sehingga keduanya dapat berkembang secara seimbang dalam diri setiap individu. Next. Sementara itu, pengertian feminisme gender memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Nah, aliran ini mengakui adanya perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, mereka itu menilai bahwa nilai-nilai yang sering dikaitkan dengan feminitas, seperti empati, kepedulian, dan kelembutan, justru memiliki keunggulan secara moral. Nah, oleh karena itu, feminisme gender mendorong perempuan untuk mempertahankan nilai-nilai femininnya. Sementara laki-laki diharapkan untuk mengurangi sifat maskulin yang berlebihan. Nah, selain itu juga mereka mengusulkan penggunaan ethics of care atau etika kepedulian sebagai alternatif dari ethics of justice alias etika keadilan. Karena hal ini dianggap terlalu menekankan persaingan dan aturan formal. Nah, setelah ini pembahasan akan mengerucut lebih ke feminisme psikoanalisis dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang akar feminisme psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini kita akan membahas tentang fase Paley, Oedipus Complex, Venus Envy, dan analisis mimpi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan Sigmund Freud terlebih dahulu. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada 23 September 1939. Sigmund Freud adalah seseorang tokoh psikologi yang berasal dari Austria dan merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Freud membagi tiga tingkat kesadaran. Pertama ada sadar atau conscious, kedua prasadar atau preconscious, ketiga tak sadar atau unconscious. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori perkembangan psikoseksual. Teori ini yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia berkembang sejak kecil melalui beberapa tahap. Dan jika ada masalah pada salah satu tahapnya, hal itu bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang saat dewasa. Di sini terlihat ada 5 tahap, yaitu oral, anal, pelik, latensi, dan genital. Nah, misal contohnya, salah satu contohnya tuh seseorang yang kurang mendapat perhatian saat kecil bisa tumbuh menjadi orang yang mudah menarik
perhatian atau terlalu bergantung pada orang lain saat dewasa. Nah, itu salah satu contoh ketika eh, ada masalah pada salah satu tahapnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada tahap Feli, yaitu anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin, dan dari situ identitas gendernya mulai terbentuk. Dari fase Pelik ini, muncullah konsep Oedipus kompleks. Oedipus kompleks sendiri diambil dari tokoh nama mitologi Yunani kuno, yaitu Oedipus. Dalam ceritanya, Oedipus tanpa sadar membunuh ayahnya sendiri lalu menikahi ibunya. Nah, dari kisah inilah Sigmund Freud menggunakan istilah Oedipus kompleks untuk konsep psikologinya yang menjelaskan kedekatan anak laki-laki kepada ibunya dan rasa saing terhadap ayahnya pada tahap pelik. Eh, Proses berkembangnya anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kita, kita dapat lihat pada anak laki-laki dekat dengan ibu, melihat ayah sebagai saingan, lalu meniru ayah untuk membentuk identitas laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Pada anak perempuan dekat dengan ayah dan mengalami penis envy atau merasa kurang. Jadi penis envy itu merasa berbeda pada bagian organ tubuh pada ayah gitu. Lalu ia mulai meniru ibunya untuk membentuk identitas dirinya. Jadi kesimpulannya menurut Freud, perempuan menjadi seperti itu karena faktor biologi sejak kecil, bukan karena pengaruh sosial. Next, selanjutnya di sini ada analisis mimpi menurut Sigmund Freud. Eh, Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah cerminan alam bawah sadar yang berisi keinginan, ketakutan, dan emosi yang tidak disadari. Setiap mimpi punya makna dan bisa dianalisis melalui dua bagian. Pertama, manifest content, apa yang terlihat dalam mimpi. Kedua, latent content, makna tersembunyi di balik mimpi. Jadi caranya dengan dua tahap ini, kita bisa menganalisis mimpi. Contohnya, semisal saya mimpi dari ketinggian. Lalu kita bisa catat, lalu kita masuk ke fase kedua yaitu latent content, makna tersembunyi di balik mimpi. Mungkin kita bisa memaknai dari mimpi tadi itu kita punya pengalaman apa sebelumnya atau dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan gitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan kenapa kita bisa mimpi seperti itu. Lalu Freud juga melihat mimpi sebagai cara untuk melepaskan emosi yang terpendam, mengurangi ketegangan batin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan pandangan dari Sigmund Freud. Sigmund Freud dianggap terlalu menekankan faktor biologis dalam menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Konsep penis envy misalnya. Dinilai merendahkan perempuan karena dianggap perempuan merasa kurang akibat tidak memiliki penis. Freud juga berpendapat bahwa perempuan memiliki perkembangan superego yang kurang sempurna dibanding laki-laki, sehingga perempuan dianggap lebih emosional dan kurang rasional. Selain itu, feminitas diposisikan sebagai sifat pasif dan lemah, sedangkan maskulinitas dipandang lebih kuat dan superior. Para feminis mengkritik pandangan ini karena ketidaksetaraan gender sebenarnya lebih banyak dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki, bukan oleh faktor biologis semata. Betty Friedan, Sulaimit Firestone, dan Kate Millett mengkritik Freud karena dianggap memperkuat budaya patriarki melalui teorinya tentang perempuan. Mereka menilai bahwa ketidakberdayaan perempuan bukan berasal dari faktor biologis, melainkan dari konstruksi sosial yang ditempatkan perempuan di ranah domestik. Gagasan Freud bahwa bayi dapat menjadi pengganti penis dianggap mendorong perempuan untuk menerima peran sebagai ibu dan istri sebagai satu-satunya tujuan hidup. Sehingga teori Freud dinilai ikut melanggengkan subordinasi perempuan dalam masyarakat. Alfred Adler, Karin Horney, dan Clara Thompson menolak pandangan Freud yang dianggap identitas perempuan dibentuk oleh faktor biologis. Mereka berpendapat bahwa perilaku
identitas, dan gender dan rasa inferior perempuan terbentuk karena pengaruh budaya patriarki dan lingkungan sosial, bukan karena tubuh biologis perempuan. Menurut mereka, perempuan dapat berkembang secara aktif dan setara dengan laki-laki apabila memperoleh kesempatan, kebebasan, dan pengakuan yang sama dalam masyarakat. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya, feminisme psikoanalisis mengajarkan bahwa ketidaksetaraan gender bukan hal yang alami, melainkan tertanam di dalam jiwa manusia sejak kecil. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, jiwa sebagai akar masalah. Ketidaksetaraan gender bukan cuma soal hukum atau sosial, tapi udah tertanam di dalam jiwa dan pikiran bawah sadar kita sejak kecil. Kedua, bukan iri penis, tapi iri kekuasaan. Penis envy Penis envy versi Freud sebenarnya adalah kecemburuan perempuan terhadap hak dan kekuasaan yang dinikmati laki-laki. Ketiga, biologi bukan takdir. Rasa rendah diri perempuan bukan karena fisik atau biologisnya, tapi karena sudah dibentuk dan ditekan oleh sistem patriarki sejak lama. Dan yang terakhir, kontribusi psikoanalisis. Meski teori Freud banyak dikritik, psikoanalisis tetap berguna sebagai alat untuk membongkar alat patriarki yang selama ini tersembunyi di dalam pikiran manusia. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Amina Indah Rudiana. Sekian presentasi dari materi feminisme, psikoanalisis, dan gender. Kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.